Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, kita udah memasuki pertemuan yang kelima, teman-teman sekalian. Kita udah memasuki pertemuan yang kelima. Eh, oh maaf, kita udah memasuki pertemuan yang keenam ya. Minggu lalu membahas, ya masih belum saya bahas sih sebenarnya, tidak saya bahas ke dalam video ini. Cuman teman-teman minggu lalu itu mempelajari mengenai penjadwalan gitu ya. Nah, pertemuan yang sekarang, pertemuan yang ke-6, kita akan mempelajari mengenai algoritma penjadwalan itu seperti apa sih gitu ya. Jadi seberapa penting sih penjadwalan itu bagi sistem operasi, bagi pembelajaran sistem operasi? Tentunya sangat penting. Karena kenapa? Karena setiap penjadwalan itu akan mempelajari skema-skema dan struktur-struktur komponen dan prosesnya seperti apa sih, seperti itu. Uh, Kalau kita lihat penjadwalan tersendiri, schedule kan istilahnya. Dalam kata artinya kita kan penjadwalan itu artinya kan schedule dari proses-proses yang ada dalam sistem operasi seperti itu. Eh Dalam proses itu ada periodik kan gitu ya, ada periodik, terus ada kelas kan gitu ya. Schedule kan tentunya kan ada periodik lah, ada kelas seperti itu. Periode pertama itu masuk dalam antrian pertama enggak kan gitu, atau ada urgent kan, seperti itu biasanya schedule itu. Atau seperti apa sih algoritma penjadwalan itu sendiri, terus apa sih yang akan kita dapat dari mata kuliah algoritma penjadwalan itu sendiri? Tentunya bagaimana bisa meningkatkan throughput ya. Artinya throughput di sini adalah transfer lah. Transfer kalau di internet itu teman-teman mempelajari, teman-teman secara tidak sadar itu download, nah itu bagian dari throughput. Atau copy data dari flash disk ke hard disk, itu adalah throughput seperti itu. Ambang batas normal ya, ambang batas normal transfer data itu adalah throughput yang sesungguhnya gitu ya. Kalau misalkan USB 1, USB 2 sama USB 3 tentu eh, transfer datanya kan beda seperti itu. Ambang normalnya itu yang dinamakan throughput seperti itu. Terus terus kita akan mempelajari bagaimana bisa fire ya. Maksudnya fire di sini itu algoritma penjadwalan ini bagaimana bisa fair terhadap proses sinkronisasi data lah istilahnya. Kalau bisa dikatakan itu sinkronisasi data di sistem informasi, sistem operasi ini seperti itu. Terus juga bagaimana supaya sistem operasi bisa responsif ya. Maksudnya responsif itu time runningnya itu sesuai gitu, kayak gitu. Artinya lebih fleksibel, lebih cepat seperti itu. Terus bagaimana deadline bisa terpenuhi? Artinya deadline terpenuhi itu kompleksitasnya ini apa? Kan kalau algoritma itu harus punya kompleksitas ya. Jadi dia itu task yang dikerjakan itu sesuai dengan jadwal seperti itu. Sesuai dengan apa yang dikerjakan seperti itu. Jadi itulah intisari yang dapat diketahui dari algoritma penjadwalan seperti itu. Do you know? Do you know your schedule by heart yet? Seperti itu. Jadi why are you continue test me and out seperti itu. Jadi ya prosesnya ini yang ditanyakan seperti itu. Nah, di algoritma penjadwalan tersendiri kita akan mempelajari mengenai penjadwalan tanpa prioritas. Di situ ada dua ya, ada first come first service, artinya yang datang dahulu dia itu dilayanin seperti itu. Ini sama dengan first in first out ini antrian, algoritma antrian seperti itu. Ada round robin, itu juga
bagian dari penjadwalan prioritas seperti itu. Nah, ada juga penjadwalan dengan menggunakan penjadwalan tanpa prioritas itu yang tadi. Nah, ada juga penjadwalan dengan menggunakan prioritas seperti itu. Ada di sini short job first schedule gitu ya. Artinya kalau digambarin kayak gini. Kalau dalam sistem operasi, coba saya oret-oret dulu. Sorry, bukan ini. Kalau di ini, ya apa di short test job first schedule, artinya antrian ya. Di sini misalkan ada antrian lah seperti itu, 1 2 3 4 seperti itu. Ini yang ke satu, kedua, ketiga, dan keempat, kelima seperti itu. Jadi antrian yang pertama dia itu masuk ke running seperti itu, run. Nah, istilahnya gambarannya seperti ini. Di running ini dia itu ada dua opsi. Yang pertama itu exit, kan gitu ya, exit itu. Terus yang kedua ini waiting ya, way lah istilahnya, waiting. Waiting ini mengarah ke yang kedua seperti ini. Jadi skemanya skema short test job first schedule. Jadi yang maju pertama kali, yang pertama ini dia itu running, dikerjakan seperti itu. Nah, ketika dia itu masuk dikerjakan, dia itu W yang kedua, waiting seperti itu. Setelah selesai dikerjakan, exit, yaitu baru yang kedua running, dan yang ketiga dia itu masuk antrian waiting gitu. Itu skemanya short test job first scheduling. Jadi setiap proses itu punya schedule lah istilahnya. Nah, terus yang kedua dia itu multi level queue schedule. Nah, kalau multi level queue schedule itu prosesnya di sini misalkan ada satu, ada dua, ada tiga seperti itu. Ini satu, 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 satu. Misalkan di sini hike ya, hike, hike. Di sini priority lah istilahnya, P priority. Jadi misalkan ini satu, dua, tiga seperti itu. Jadi dia itu dikerjakan satu-satu. Ini ngerjakan satu-satu, exit di sini. Ini run, run, run dikerjakan, exit seperti itu, exit, exit. Di sini exit seperti itu, exit seperti itu. Jadi prosedurnya kalau multi level queue scheduling dia itu keluarannya satu-satu. Schedule ini selesai, ini schedule ini selesai, ini seperti itu. Jadi apa ya, proses proses servisnya itu satu-satu seperti itu. Ini servisnya satu, ini servisnya satu, servisnya satu, itu seperti itu. Nah, juga ada multi level feedback queue schedule. Jadi kalau multi level feedback queue schedule ini dia itu cuma langsung ke sini antriannya. Nah, seperti ini. Jadi dia itu langsung seketika langsung dikerjakan secara bersamaan seperti itu. Jadi ini enggak, seperti itu gambarannya. Nah, terus selanjutnya untuk tujuan algoritma penjadwalan itu yang pertama yaitu semua kategori sistem. Yang pertama yaitu keadilan ya, pasti semua kategori sistem pasti ada keadilan, fairness ya. Fairness, setiap proses bisa terlayani dengan fair, itu pasti.
tujuannya ya, tujuan algoritmanya. Terus kebijakan bisa direalisasikan, misalkan prioritasnya ya, itu bisa prioritas pertama ya udah bisa seperti itu. Terus keseimbangan beban kerja. Nah, juga ada sistem batch ya, jeleknya ya throughput, memaksimalkan jumlah pekerjaan yang terselesaikan. Jadi dia itu harus menyelesaikan, harus ini memaksimalkan kinerjanya itu seperti itu. Truth round time seperti itu, meminimalisasi waktu mulai panggilan proses hingga proses berakhir. Jadi meminimalkan waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Inisialisasi CPU. Nah, inisialisasi CPU-nya harus harus ini harus apa ya, harus sesuai itu seperti itu. Nah, sistem interaktif ya, waktu responsif, proporsional, sistem real time-nya deadline terpenuhi ya pasti bisa diprediksi. Artinya seperti itu. Kapan selesainya, kapan memulai, kapan selesainya seperti itu harus harus ini harus apa? Harus sesuai itu, seperti itu. Nah, first come first come first service schedule seperti yang digambarkan tadi, yang saya simulasikan. Proses yang pertama datang dilayani terlebih dahulu sehingga selesai. Artinya proses yang pertama selesai seperti yang tadi antrian itu, antrian panjang misalkan 1, 2, 3, yang pertama ini harus selesai gitu, itu dilayani sampai selesai itu. Jadi ya kategorinya sama seperti inilah, yang pertama dilayani udah selesai, udah ini masuk antrian yang kedua itu seperti itu. Terus first come first serve, misalkan P1 nih proses, P2, P3 ini adalah antrian kedatangannya 00. Jadi waktu pemprosesannya dia itu misalkan 24 ya. 3 seperti itu. Jadi P1 menunggu ya 0, P2 itu menunggu 24, P2 itu menunggu 24 dari waktu pelayanan 24 di P1 seperti itu. Terus P3 24. Nah, 24 ini ada di P2 ya. Terus ditambahin 3 ya. 3 di sini pelayannya 3 ditambahin jadi 27 ms seperti itu. Rata-rata waktu tunggunya 0 plus 24 plus 27 kan seperti itu. Jadi 3 sama dengan 17 ms seperti itu. Jadi ini dilayanin, masuk P1 itu dilayanin dengan waktu mulai dia masuk sampai selesai itu 24 seperti itu. Jadi 24 ini masuk di P2 gitu. Nah, P2 itu selesai yaitu cuma 3 menit, jadi tambah sampai 27 di P3 gitu. Jadi kalau disimulasikan P1 itu lebih long pelayanannya. Mungkin itu ada pertanyaan, mungkin dia yang P1 pasien pertama itu banyak nanya atau dokternya itu banyak meriksanya kan seperti itu. P2 itu keluhannya nggak begitu banyak seperti itu. Apalagi P3 seperti itu. Jadi seperti itu gambarannya. Ini gambaran yang first in first out antrian seperti itu. Terus first come first service. Jadi yang pertama kali datang itu pertama kali dilayanin seperti itu. Ini simulasi yang pertama. Waktu respon tergantung dengan urutan kedatangan dari proses, itu jelas. Urutan kedatangannya itu ditandai oleh P1. Ini. Misalkan untuk contoh di atas kedatangan P2, P3, P4 seperti itu. Jadi P2 itu menunggu 0. Kenapa menunggu 0? Ya karena nggak ada ininya, nggak ada orangnya lagi seperti itu. Di P2 itu nggak ada seperti itu. Baru P3 itu nunggu P2 itu 3 second lah. P4 nunggu P3 selesai ya 6 seperti itu. Total waktunya 036. Jadi 3 ms. Waktu tunggu lebih kecil, berarti waktu respon lebih kecil. Seperti itu, responsifnya lebih baik.
Keuntungan dari ini yaitu keuntungan implementasinya mudah, itu pasti. Bagus untuk proses CPU bound, seperti itu. Fire, tidak ada proses yang tak dikerjakan, ya jelas. Kerugiannya, utilitas CPU dan I/O kurang optimal. Jadi ya maksudnya kurang optimal, jadi dia itu ngerjakan cuma satu proses saja, seperti itu. Rata-rata waktu tunggu terlalu bervariasi tergantung urutan kedatangan. Ya, urutan kedatangan ini maksudnya urutan pelayanan lah, seperti itu. Terus ada round robin ya, prinsip VCVS, tapi menggunakan time quantum, batasan waktu mengerjakan jika belum selesai proses masuk antrian lagi. Time quantum 10 sampai 100 misalkan, proses dalam antrian yang berputar. Jadi dia itu putar kayak cincin gitu loh, kayak cincin seperti itu. Nah, round robin itu bisa dikategorikan P1, P2, P3 gitu. CPU-nya 24, 3, 3 seperti itu. Jadi P1 itu 0 kedatangan, P2 4 seperti itu. P3 terus sampai 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 P1 lagi seperti itu, P1 lagi. Jadi bergantian schedulingnya. Keuntungannya implementasi mudah ya, fire juga, responsif bagus. Kerugiannya proses yang lebih banyak mengakses CPU bound lebih diuntungkan daripada proses I/O bound. Jadi prosesnya itu malah kebalik seperti itu. Untuk key besar akan tetapi lebih VF VCVS seperti itu. Jadi lebih lebih inilah lebih akurat seperti itu. Terus penjadwalan dengan prioritas. Nah, penjadwalan secara prioritas di sini yang pertama yaitu proses dijadwalkan berdasarkan prioritas tertentu. CPU dialokasikan untuk proses prioritas tertinggi. Jenis short job, first, non-impressive, stage running time, fixed schedule, multi-level feedback seperti itu. Jadi ada 3 jenis dari penjadwalan prioritas itu. Yang pertama yaitu shortest running time atau dikenal dengan SRT seperti itu. Jadi penggunaan time quantum prioritas proses dengan sisa waktu mengerjakan terpendek seperti itu. Menggunakan rumus prediksi waktu sama dengan SJF. Jika ada proses dengan estimasi pengerjaan yang lebih singkat ready, maka dispatcher melakukan penggantian proses dan performa waktu turnaround lebih baik, proses lebih pendek diumumkan. Ya, simulasinya seperti ini. Misalkan ya average-nya, kalau average itu diambil rata-rata ya, average weightingnya ya, misalkan P1, P2, P3, P2 lagi, P4, terus P1 seperti itu. P1 seperti itu. P1 di sini long, sini merah, di sini merah. Ini adalah proses ya, proses schedulingnya. P1 ini eh, dikerjakan dulu dalam posisi 0 kan, dikerjakan. Terus dia itu kan dikerjakan ya, terus selesai, masih setengah, dia itu kerjakan P2, terus P3, P4. Di sini kan ada 1 1 2 3 4 5 6 7 seperti itu. 7 proses di P2, 9 di P4 seperti itu. 1 2 3 4. Terus dikerjakan P1 lagi seperti itu. Jadi di sini yang dihitung kalau P1 itu 1 2. Dia itu punya 2 schedule. P2 itu punya 1 2. Itu 2, punya 2 schedule juga. P3 cuman punya satu proses, dan P4 itu punya satu tapi dia long seperti itu. Jadi rata-ratanya 3,75.
di prosesnya yang dihitung prosesnya, terus interval arrival time-nya, terus total time-nya seperti itu. 0, 7 seperti itu. Kan 7 nih. 7 CPU-nya 7. P2 dia itu 4 seperti itu. 4 seperti itu. Nah, problem penjadwalan dengan prioritas, problemnya ya starvation proses dalam prioritas lebih tinggi akan loket ke posisi depan seperti itu. Proses dengan prioritas rendah artinya kalau tinggi itu posisinya pasti kurang lebih ada di posisi depan. Kalau proses rendah bisa jadi tidak akan tereksekusi. Proses yang waktu penjadwalannya lama SJF mungkin sekali tidak akan terkerjakan seperti itu. Solusinya konsep penundaan ya. Prioritas dinaikkan seiring waktu seperti itu. Jadi ya prioritasnya lebih lebih di ini kan prioritas ya. Ya samalah kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau orang yang susah jalan itu diprioritaskan orang tua, orang hamil seperti itu diprioritaskan. Tapi kalau senggang enggak seperti itu. Logikanya sama. Nah, ada multi level queue scheduling. Artinya membagi ready queue dalam beberapa antrian yang berbeda prioritas. Tipe proses yang bisa digunakan untuk pembagian yang pertama latar depan, foreground, proses interaktif, langsung berinteraksi dengan user, perlu responsibilitas tinggi. Latar belakang background, proses batch, tidak perlu interaksi user, throughput yang tinggi, CPU brush akan tinggi. Jadi dia itu disesuaikan dengan kondisinya. Misalkan ya di sini ada admin, ada event. Di sini priority pertama. Priority pertama itu proses, udah langsung proses, langsung diproses seperti itu. Diproses dia itu exit atau dia itu event waiting. Ada blok seperti itu. Balik lagi proses kedua seperti itu. Proses kedua dispatch prosesor. Dia itu prosesnya N apa langsung diproses lagi seperti itu. Sampai prioritinya sampai N seperti itu. Contoh ya, seperti ini contohnya. Kalau dia high priority ya runtime ya, runtime real time ya. Ada high, above normal, normal, below, low gitu. Jadi yang low itu yang terakhir seperti itu. Ini low kan di sini kan ada low prioritas, ada high prioritas seperti itu. Ini untuk multi level. Multi level queue scheduling yang pertama yaitu setiap antrian mempunyai algoritma penjadwalan sendiri. Itu pasti. Proses foreground-nya memiliki prioritas lebih tinggi menggunakan round robin. Round robin seperti yang tadi. Proses background prioritas lebih rendah menggunakan FCFS. Penjadwalan harus meliputi keduanya ya. Seperti itu. Penjadwalan dengan umpan balik atau feedback ya. Prosedur pilihan memberikan penalti pada proses yang telah berjalan lebih lama. Jadi kalau misalkan prosesnya berjalan lebih lama, jadi dia itu ya dikasih ini, dikasih apa? Dikasih ya himbauan seperti itu atau dikasih tanda seperti itu. Proses diturunkan prioritasnya menyesuaikan waktu CPU yang dihabiskan. Jadi dia itu runtime-nya CPU-nya udah dihabiskan atau belum seperti itu. Metode pemilihan preemptive multi level queue satu prioritas ya seperti itu. Terus mungkin terjadi starvation. Nah,
Metodenya, proses baru menempati prioritas tertinggi. Setelah setiap primitif, proses dipindahkan ke prioritas lebih rendah, itu pasti. Dan juga menggunakan untuk penjadwalan keseluruhan antrian ya. Ini kan proses antrian. Ada RR ya. Ada FCFS untuk antrian lainnya. Efeknya juga perlu diperhatikan, proses berpindah antrian ke prioritas yang lebih rendah seperti itu. Misalkan contohnya multi level feedback ya, multi level feedback ya. Misalkan admin prioritas OFCFS dispatch prosesor, apakah langsung rilis? Enggak. Misalkan enggak rilis, misalkan FS1 seperti itu. Ini prioritas pertama, dispatch juga prosesor. Rilis enggak? Selesai enggak? Seperti itu. Oh ya udah selesai. Ya selesai. Atau enggak selesai, ya udah dia itu dispatch lagi. Dispatch lagi, kembali kemana? Bisa saja kembali ke 0 atau kembali ke 1 gitu. Atau dia itu melanjutkan proses gitu. Ngecek dari FS prioritas pertama atau priority ke satu dulu seperti itu. Di keduanya dicek, oh udah terlaksana, ya udah pindah ke prioritas yang kedua. Jadi dia itu feedback lagi, feedback balik nih, itu balik satu-satu, balik ke sini, balik ke sini, balik ke sini, baru kalau udah ready udah rilis. Seperti itu prosesnya. Multi level feedback queue misalkan, ya ini sama seperti yang tadi. Untuk nom kuantumnya 8, 16, kedua gitu. Antisipasinya, time kuantumnya lebih panjang daripada antrian di atasnya. Jadi dia itu berkesinambungan ya, karena berkesinambungan, karena dia itu nyambung ya, jadi pasti lebih panjang. Seperti itu. Penjadwalan sistem lotre, misalkan ide dasarnya sistem mendapat tiket undian untuk sumber daya komputer, misalkan CPU, misal waktu CPU, contoh schedule melakukan pengundian 50 X per detik, tiap pemenang mendapatkan 20. Seperti itu. Waktu CPU nya berapa kira-kira? Jadi di sini itu menggunakan kemungkinan manipulasi itu. Prioritas tertukar tiket ya, dan juga itu. Pembelian prioritas pada waktu proses, pertukaran tiket itu masuk proses, ini udah pertukaran tiket, dihitung waktunya. Penjadwalan versus share, memperhatikan juga memiliki proses user dan menjalankan proses. Jika dilakukan menggunakan berbasis kombinasi dari nilai, misalnya prioritas prosesnya seperti apa sih, penggunaan CPU saat itu bagaimana, bobot grupnya seperti apa kan, perhitungan dari yang di ini, prioritas baru untuk menentukan penjadwalan berikutnya. Jadi ya penjadwalan berikutnya bagaimana kalau dilihat dari prosedur yang seperti ini. Tuh, penjadwalan sistem real time, penjadwalan untuk memenuhi deadline ya, hard real time, deadline tidak bisa dinego, harus dipenuhi misalkan. Sistem tetap berjalan sekalipun deadline tidak terpenuhi misalkan. Ini untuk soft real time. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya di pertemuan yang ke 6 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Kita udah masuk pertemuan yang ke 6. Bentar lagi kita udah menghadapi UTS.
Mungkin ya minggu-minggu ini saya saya apa, saya petakan ya dari kelompok yang sudah dibikin itu mau dibikin tugas per kelompoknya seperti apa nanti gitu, untuk menghadapi UTS. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.